Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Gus Rewati, BP 1810241016. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian. Yang pertama, penelitian ditinjau dari tujuan. Yang A, penelitian eksplorasi, menggali topik baru yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan atau keadaan itu. Yang B, penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan suatu fenomena sosial meskipun ada informasi mengenai masalah atau keadaan tertentu belum cukup terperinci. Yang C, penelitian analitis atau eksplanasi, menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Penelitian cukup analisis hubungan sebab akibat antar faktor yang hendak dipelajari. Analisis dapat didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Selanjutnya, penelitian ditinjau dari manfaat. Terbagi menjadi dua, yaitu penelitian dasar atau murni, ialah penelitian yang amat mendasar, mendukung atau mengaji teori yang menjelaskan bagaimana dunia sosial. Penelitian yang mempunyai alasan intelektual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Yang B, penelitian terapan, yaitu mencoba menyelesaikan permasalahan. Teori bukan titik utama dipelajari. Analisis dapat didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Berikut adalah perbedaan penelitian dasar murni dengan penelitian terapan. Untuk penelitian murni digunakan untuk kepuasan peneliti, sedangkan penelitian terapan untuk sponsor. Untuk penelitian murni, permasalahan dan subjek penelitian bebas dipilih peneliti, sedangkan penelitian terapan permasalahan ditentukan oleh sponsor. Penelitian murni berdasarkan norma absolut, sedangkan penelitian terapan sponsor diberikan berdasarkan manfaat dari hasil penelitian. Untuk penelitian murni, fokus penelitian ditentukan oleh peneliti, sedangkan penelitian terapan fokus pada kemampuan untuk menggeneralisir hasil penelitian. Untuk penelitian murni, tujuan utama menyumbang untuk teori dasar, sedangkan penelitian terapan tujuan utama adalah untuk praktis. Dan yang terakhir, keberhasilan dinilai ketika dimuat dalam jurnal atau berpengaruh pada komunitas ilmuwan. Sedangkan penelitian terapan, keberhasilan dinilai ketika hasil penelitian dipakai oleh pihak sponsor. Selanjutnya, yang ketiga, penelitian ditinjau dari rentang waktu. Biasanya penelitian terhadap sebagian dari gejala pada satu waktu tertentu. Biasanya mudah dan murah, tetapi tidak dapat meliputi perubahan sosial secara luas. Penelitian terhadap suatu gejala sosial dalam jangka waktu yang tertentu dilakukan lebih dari sekali, lebih rumit dan lebih mahal. Berikut jenis penelitian terbagi lagi atas. Yang pertama, panel study, pengamatan atas kelompok orang yang sama dalam waktu yang berbeda. Yang kedua, time series, yaitu pengumpulan jenis informasi yang sama tentang perubahan gejala dari sekelompok orang dalam waktu yang berbeda sehingga dapat dilihat ada tidaknya perubahan dalam kelompok itu. Yang ketiga, cohort study, yaitu pengamatan atas perubahan gejala pada sejumlah responden dengan karakteristik yang sama yang dapat dilihat dari pengalaman hidup yang dimiliki. Selanjutnya, case study, yaitu penekanan terhadap kasus-kasus tertentu selama satu rentang waktu yang terbatas. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sangat rinci dan variatif. Lanjut, jenis penelitian yang keempat,
terbagi menjadi yang pertama experimental research. Subjek penelitian dalam 2 atau lebih kelompok. Kondisi termanipulasi atau memberi perlakuan secara khusus bagi salah satu kelompok untuk dapat simpulkan berbagai perbedaan reaksi. Yang kedua, survei. Peneliti ajukan pertanyaan tertulis dalam bentuk kuesioner atau wawancara lisan yang hasilnya direkam. Selanjutnya, data terkumpul dianalisis dalam bentuk presentasi, tabel, dan grafik. Diperoleh gambaran tentang pemikiran subjek penelitian terkait dengan topik yang diajukan. Dan selanjutnya, biasanya menggunakan sampel atau sekelompok kecil dari suatu populasi, sehingga data dari sampel data digeneralisir untuk populasi. Selanjutnya, konten analisis. Peneliti kumpulkan data dan informasi dari material bersifat simbolis, gambar, film, teks, lirik, lagu. Peneliti sebelumnya identifikasi bentuk materi yang akan dianalisis, baik dari buku, majalah, sinetron, dan sebagainya. Lantas membuat sistem yang direkam aspek-aspek penting di dalamnya, lalu ditampilkan hasil temuan yang terukur dalam tabel atau grafik. Yang keempat, existing statistik, yaitu peneliti gunakan data statistik yang ada dan susun kembali data itu dalam bentuk baru yang lebih sesuai dengan penelitian sendirinya. Yang kelima, file research, yaitu penelitian tidak mulai dari perumusan masalah, tetapi dari memilih kelompok masyarakat yang akan diteliti. Selanjutnya, peneliti amati langsung subjek penelitian di lingkungan alamiah selama jangka waktu tertentu, dan peneliti membuat catatan berkala berdasarkan kegiatan atau kejadian sehari-hari sehingga peneliti memperoleh fokus penelitian. Dan yang keenam, historical comparative research. Peneliti kumpulkan data yang menjelaskan aspek-aspek kehidupan sosial dalam periode yang berbeda atau bentuk kebudayaan yang berbeda. Biasanya, peneliti gabungkan teknik pengamatan, wawancara, dan dokumen statistik. Baiklah, jenis penelitian yang kelima yaitu berdasarkan bidang yang diteliti, terbagi menjadi 2, yaitu penelitian sosial ialah penelitian secara khusus meneliti bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, hukum, dan lainnya. Yang kedua ialah penelitian eksakta, yaitu penelitian secara khusus meneliti bidang eksakta seperti kimia, fisika, dan lainnya. Yang keenam ialah jenis penelitian berdasarkan tempat penelitian. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Yang kedua, penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan, maupun hasil penelitian. Yang ketiga, penelitian laboratorium, yaitu penelitian yang dilaksanakan di laboratorium dan bersifat eksperimen atau percobaan. Baiklah, yang terakhir, jenis penelitian berdasarkan spesialisasi bidang atau ilmu. Terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, penelitian bisnis, ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang bisnis seperti akunting, keuangan, manajemen, dan pemasaran. Yang kedua, penelitian komunikasi, ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang komunikasi seperti komunikasi massa dan bisnis, kehumasan, dan periklanan. Yang ketiga, penelitian hukum ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang hukum seperti hukum perdata, pidana, tata negara, dan internasional. Yang keempat, penelitian pertanian ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang pertanian seperti agribisnis, budidaya tanaman, hama tanaman, dan agronomi. Yang terakhir ialah penelitian ekonomi, merupakan penelitian
dilakukan dalam bidang ekonomi, seperti ekonomi mikro, makro, dan pembangunan. Baiklah, sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai 7 jenis penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.